Lada atau merica kerap digunakan sebagai bumbu penyedap alami untuk menambah cita rasa masakan, terutama masakan khas Indonesia seperti gulai, soto, rendang, atau tumisan. Selain itu, lada adalah rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat, sehingga wajar jika lada banyak dicari masyarakat, termasuk bangsa Eropa yang pada masa imperialisme kuno atau abad ke-16, awalnya datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, rempah-rempah dianggap lebih berharga dibanding emas. Awal lada ditemukan dan kapan, sebetulnya masih tidak diketahui secara pasti. Namun, menurut buku Sehat dengan Rempah dan Bumbu Dapur karya Made Astawan, tanaman lada telah dibudidayakan sejak lama. Masyarakat Yunani kuno sendiri telah mengenal lada sejak tahun 372 sebelum Masehi, dan Columbus menemukan tanaman tersebut pada tahun 1492 di India Barat. Pada abad pertengahan, lada menjadi rempah-rempah penting sekaligus raja dalam dunia perdagangan, bahkan menjadi sumber kekayaan layaknya emas dan permata di Genoa dan Venesia. Di Indonesia, lada mulai berkembang sejak abad ke-16 yang dibawa oleh Portugis yang saat itu menjajah Indonesia. Sementara dalam buku Perdagangan Lada Abad 17 karya P. Suwantoro, lada Nusantara mulai diberitakan pada abad ke-15 oleh penulis Tionghoa. Sejak abad ke-17, ada banyak negara yang menginginkan lada, sehingga memicu konflik antara pedagang barat dan penguasa setempat. Terkait penanaman lada, tanaman itu dapat tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Dalam buku yang sama, P. Suwantoro menuliskan bahwa Pulau Sumatera merupakan tempat terbaik untuk menanam lada. Lampung menjadi tempat produsen lada terbaik di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Lada atau merica termasuk dalam famili Piperaceae, tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Namun perlu diketahui, tanaman lada merupakan tumbuhan rambat yang tumbuh dengan bantuan sokongan penyangga. Lada dapat berbunga 2 kali dalam setahun dan biasanya muncul sebelum musim penghujan. Bunga inilah yang nantinya dapat berubah menjadi biji dan diolah menjadi lada atau merica kering. Terdapat beberapa jenis lada yang umum dijumpai di Indonesia, yakni lada hitam, lada putih, lada hijau, dan lada merah. Selain dari warnanya yang berbeda, keempat lada tersebut diolah dengan cara yang berbeda pula. Proses pengolahan yang berbeda membuat masing-masing jenis lada memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda. Untuk membuat lada putih, petani menggunakan biji lada yang sudah matang. Sementara, lada hitam justru dibuat dari biji yang masih mentah. Selain itu, proses pengolahan lada putih pun lebih rumit dan lama, sehingga yang membuat rasa dan aroma keduanya berbeda. Sementara, lada hitam memiliki rasa dan aroma yang lebih pedas daripada lada putih, serta masa simpan yang lebih lama. Untuk lada hijau dan lada merah, kedua jenis lada ini diolah dengan cara yang berbeda dengan lada putih dan hitam. Kedua jenis lada ini diolah dengan cara direndam dalam larutan air garam atau cuka dan menggunakan biji yang berbeda. Lada hijau menggunakan biji lada yang masih mentah, sementara lada merah menggunakan biji matang. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengekspor lada terbesar di dunia. Buku Outlook Lada yang diterbitkan Kementerian Pertanian pada tahun 2020 mengungkap data ekspor lada putih dan hitam dari Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia mengekspor 21.452 ton
atau 41,44% dari total volume ekspor lada Indonesia dalam bentuk segar dan olahan ke Vietnam. Vietnam dan Indonesia sama-sama merupakan eksportir lada terbesar di dunia. Namun, Vietnam masih menerima ekspor lada yang tinggi dari Indonesia, sehingga membuatnya menjadi tujuan ekspor urutan pertama Indonesia. Setelah Vietnam, Cina juga menjadi negara tujuan ekspor lada tertinggi Indonesia. Pada tahun 2018, urutan kedua negara tujuan ekspor lada Indonesia adalah India. Namun, pada tahun 2019, India menempati urutan ketiga sebagai tujuan ekspor Indonesia, tergeser oleh Cina. Ekspor lada Indonesia juga terbuka ke Amerika Serikat, sementara perdagangan lada dunia terpusat di 3 pasar utama, yaitu Singapura, London, dan New York. Ekspor lada Indonesia ke Amerika Serikat hampir mencapai 5.000 ton pada tahun 2019, atau 9,53% dari total ekspor lada Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI mencatat, ekspor komoditas lada hitam pada kuartal tahun 2022 mencapai 17 juta dolar AS atau melonjak 44,05% dari periode sama tahun sebelumnya. Kinerja ekspor itu mencakup komoditas lada hitam yang ditumbuk maupun tidak ditumbuk. Hal ini terjadi karena mulai pulihnya ekonomi dunia dari pandemi COVID-19. Lada hitam merupakan salah satu komoditi dari sektor perkebunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai komoditi ekspor, lada hitam berperan dalam menghasilkan devisa negara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyediakan kesempatan kerja bagi para petani. Sehingga, peningkatan ekspor LDA pun didukung melalui serangkaian program, salah satunya program Desa Devisa Lada Hitam. Berdasarkan data sebaran eksportir lada hitam Indonesia tahun 2020, Lampung masih merupakan kontributor ekspor lada hitam terbesar di Indonesia dengan estimasi 58,33% dari total nilai ekspor lada hitam Indonesia. Sehingga, Lampung merupakan wilayah potensial bagi peningkatan kapasitas eksportir. Tuhan, terima kasih untuk serpihan tanah surga yang Kau taburkan di negeri ini, untuk setiap tanaman yang Kau tumbuhkan dan kami bisa mengambil manfaat darinya. Kami berjanji akan menjaganya, merawatnya, dan mencintainya. Indonesia.